warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baiti Rizky. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem gerak dan otot pada hewan. Nah, sistem gerak tiap makhluk hidup itu berbeda, tergantung kondisi tubuh dan struktur tubuh hewan tersebut. Nah, pada hewan vertebrata tentunya memiliki struktur sistem gerak yang berbeda dengan hewan invertebrata. Contohnya pada mamalia tentunya juga memiliki sistem gerak yang berbeda dengan sistem gerak yang dimiliki oleh Pisces. Begitu juga dengan aves, amfibi, dan reptil. Nah, selain pada hewan vertebrata, sistem gerak juga dialami oleh hewan invertebrata seperti Nemathelminthes, Platyhelminthes, Echinodermata, dan lain sebagainya. Yang pertama, sistem gerak vertebrata. Nah, sebelum itu, apa sih sistem gerak itu? Nah, sistem gerak itu dibangun oleh 3 komponen, meliputi tulang, sendi, dan otot. Jadi, sistem gerak itu dibangun oleh tulang-tulang yang diikat oleh sendi dan nantinya digerakkan oleh otot. Gitu. Jadi otot inilah yang nantinya akan memotori tulang dan sendi. Tanpa otot yang berkontraksi, nantinya tulang dan sendi tidak mampu bergerak. Jadi yang mampu menghasilkan gerakan itu nantinya adalah otot, seperti itu. Otot-otot kan ada otot jantung, otot polos, otot lurik ya. Nantinya semua otot itu akan melakukan kontraksi sehingga menghasilkan gerakan. Nah, yang pertama ada mamalia. Nah, mamalia itu memiliki ciri-ciri yaitu memiliki tulang belakang, kemudian memiliki bulu, daun telinga, dan kelenjar susu. Selain itu, mamalia juga mengalami pembuahan yang terjadi dalam tubuhnya. Selain itu, juga bernapas dengan menggunakan paru-paru. Nah, mamalia itu kan ada banyak sekali contohnya ya. Ada sapi, kambing, kuda, dan masih banyak lagi lah mamalia. Nah, di sini saya mengambil contoh kelinci. Nah, siapa sih yang nggak kenal makhluk bulu seperti itu? Nah, kelinci itu memiliki 2 pasang anggota gerak. Nah, anggota gerak kelinci pastilah kaki ya. Nah, selain itu juga memiliki 5 jari tungkai depan dan 4 jari tungkai belakang, di mana tungkai belakangnya ini jauh lebih kuat dan panjang yang nantinya membantu kelinci untuk melompat. Nah, sistem rangka dari mamalia ini khususnya kelinci itu terdiri dari columna vertebralis, terus sternum, costa, scapula, dan clavicula. Nah, ini dapat dilihat ya. Sistem rangka dari kelinci ada tengkorak, ruas tulang belakang, humerus, ulna, dan masih banyak lagi. Nah, jadi tadi kan sistem gerak itu tersusun atas 3 komponen, ada tulang, sendi, sama otot. Nah, tulang-tulang atau sistem rangka dari kelinci ini nantinya juga akan digerakkan oleh otot-otot yang ada pada kelinci, baik otot jantung, otot polos, maupun otot lurik, yang nantinya mereka itu akan bekerja sama sehingga akan menghasilkan gerakan. Kemudian yang kedua, Pisces atau ikan. Ciri-cirinya itu memiliki kepala, badan, dan ekor. Itu struktur tubuh Pisces seperti itu. Kemudian bernafas dengan insang serta memiliki sistem peredaran darah tertutup tunggal, dan sistem pencernaan Pisces ini sudah lengkap serta memiliki sistem koordinasi berupa sistem saraf pusat yaitu otak dan tulang belakang. Nah, tadi kan tubuhnya terdiri atas kepala, badan, ekor. Nah, ini dapat dilihat ya. Kepalanya itu terdiri dari tengkorak, rongga mata, seperti itu. Terus badannya ada tulang belakang, tulang rusuk. Terus ekornya itu ada juga.
Jadi ada 3 bagian pada Pisces, ada kepala, badan, dan ekor. Nah, pada Pisces ini memiliki alat gerak yaitu sirip yang nantinya akan membantu pergerakan ikan berenang di dalam air, seperti itu. Nah, sirip itu pada tubuh Pisces terdiri dari sepasang sirip badan yang terdiri pada bagian kanan dan kiri tubuhnya. Selain pada sirip badan juga ada sirip ekor, nantinya memudahkan ikan untuk bergerak. Nah, rangka sumbu tubuh ikan itu berfungsi untuk melekatnya otot-otot pergerakan. Nah, berkas otot itu tersusun dalam pola zigzag yang menyebabkan gerakan ikan ini nantinya akan lebih efisien. Nah, itu rangka-rangka tubuhnya itu nantinya akan ditempeli oleh otot yang tersusun atas pola zigzag yang nantinya akan membantu ikan bergerak lincah dalam air. Jadi alat gerak Pisces itu berupa sirip. Kemudian selanjutnya ada Aves atau burung. Nah, Aves ini memiliki paruh bervariasi tergantung jenis makanan yang mereka konsumsi, seperti itu. Serta tidak memiliki gigi dan lidahnya tidak dapat dijulurkan. Nah, ini alat gerak pada Aves itu berupa kaki untuk berjalan dan sayap untuk terbang. Nah, gimana sih kok Aves itu bisa terbang? Apa yang mempengaruhinya? Nah, jawabannya itu ada pada otot pektoral, yaitu otot yang mempengaruhi proses terbang pada Aves. Nah, otot pektoral ini itu meliputi pectoralis mayor dan pectoralis minor. Nah, pectoralis mayor itu dia berukuran besar dan terdapat pada bagian dada yang berfungsi untuk menarik sayap ke bawah. Jadi Aves kan gerakannya naik turun sayapnya. Nah, ketika sayap turun ke bawah itu dikendalikan oleh otot pectoralis mayor. Dan sebaliknya, ketika sayap itu akan naik ke atas, ditarik ke atas, itu dikendalikan oleh otot pectoralis minor yang berukuran kecil yang terletak pada bagian dada. Jadi kebalikan, kalau mayor itu menarik sayap ke bawah, kalau minor menarik sayap untuk ke atas. Seperti itu. Terus gimana kok bisa terbang gitu kan? Mekanismenya bagaimana? Jadi mekanisme gerak Aves ketika terbang itu diawali dengan pektoral mayor relaksasi, mayornya relaksasi, sedangkan minornya, pektoral minor itu berkontraksi, sehingga sayap akan terangkat. Tadi kan minor, pectoralis minor untuk menarik sayap ke atas. Nah, ketika pectoralis minor ini kontraksi, tentunya sayap akan terangkat ke atas, terangkat betul. Dan sebaliknya, ketika pectoralis mayor kontraksi dan minor relaksasi, maka sayapnya akan turun ke bawah. Nah, gitu. Mayor kan tadi menarik sayap untuk ke bawah. Nah, ketika mayornya ini kontraksi, maka sayapnya akan turun ke bawah. Jadi dengan demikian burung dapat terbang dengan mengepakkan sayapnya ke atas dan ke bawah yang dibantu oleh otot pektoral minor dan mayor. Nah, selain untuk memiliki sayap untuk terbang, Aves juga memiliki kaki untuk berjalan. Nah, gimana cara berjalan? Ya tentunya memakai kaki, ya kan? Nah, saat Aves berjalan itu dia dipengaruhi oleh otot femur depan dan belakang. Nah, kontraksi dan relaksasi otot femur ini yang membantu gerak menyebabkan Aves dapat berjalan seperti itu. Jadi kalau saat terbang, sayapnya itu dipengaruhi oleh otot pektoral mayor minor, sedangkan ketika berjalan itu dipengaruhi oleh kontraksi dan relaksasi otot femur seperti itu. Nah, ini gambarnya. Itu ada rangka dari Aves meliputi tengkorak, terus rongga mata, tulang sayap. Nah, itu dapat dilihat ya.
ini, sedangkan ini itu pektoralnya, bagian pektoral. Ini bagian femur burung. Terima kasih. Selanjutnya dapat dilanjutkan oleh. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Baiti Rizky. Di sini saya akan menjelaskan amfibi. Sistem gerak pada amfibi adalah kaki. Contohnya pada katak, kaki katak bagian belakang itu lebih besar daripada bagian depan yang berfungsi untuk melompat. Katak juga memiliki tulang belakang yang panjang dan otot yang sangat kuat sehingga dapat melompat dengan tinggi. Katak juga memiliki selaput renang pada kakinya. Di sini untuk melakukan tekanan dalam air sehingga katak bisa berenang. Di sini rusuk pada katak, sistem rangka pada katak ada tengkorak, rongga mata, ada humerus, radius ulna, kemudian ada tulang belikat, tulang belakang, processus tulang belakang, tulang paha atas, kemudian tulang ekor, tulang pangkal paha, mata kaki, dan juga ruas jari. Kemudian sistem otot pada amfibi. Di sini sistem otot pada katak itu memiliki 3 jenis otot, yaitu otot daging berserat halus, otot daging jantung, dan otot daging berserat melintang. Otot daging terdiri dari serat-serat yang digabungkan oleh jaringan ikat. Bagian sentral yang sedikit gerakan itu disebut origo, dan bagian distal yang banyak gerakan itu disebut insersio. Kemudian bagian yang membungkus dan menghubungkan tulang itu disebut tendon. Otot melakukan aktivitas dengan memanjang dan memendek. Pergerakan ini terjadi secara berlawanan, di antara ada flexor extensor berarti membengkok dan lurus, aduktor abduktor menjauh dan mendekat, kemudian depressor levator berarti mengarah ke bawah dan mengarah ke atas, kemudian ada rotator berarti melakukan pergerakan rotasi atau melingkar. Otot pada amfibi dimulai dari kepala, kemudian badan, kemudian ekstremitas liberale. Nah, untuk bagian kepala sendiri ada temporalis, depressor mandibulae, kemudian bagian badan di sini ada longissimus dorsi, obliquus externus, coccygeosaccharius, ada coccygeolicus, kemudian ada obliquus internus, kemudian ada liacus externus, liacus internus, ada columnoid dorsi. Untuk bagian ekstremitas liberale ini terdiri dari bagian anterior dan posterior. Untuk bagian anterior terdiri dari lengan atas dan lengan bawah. Ini otot pada lengan atas, ini otot ada lengan bawah. Kemudian ekstremitas posterior terdiri dari femur, crus, dan pars. Pada bagian femur terdapat piriformis, tricep femoris, sumimembranous, ada illa fibularis, ada gracilia minor. Kemudian pada crus ini ada gastrocnemius, ada peromius, ada tibialis posticus, tibialis anticus longus. Kemudian pada pars di sini juga terdapat otot pada ruas jari. Untuk penghubung ada tendon asilis. Kemudian dilanjutkan reptil. Reptil bergerak dengan kaki, contohnya ada kadal, buaya, dan bunglon. Dan ada juga yang bergerak dengan tubuhnya, contohnya ular. Sistem rangka pada kadal itu dibedakan menjadi 2, yaitu ada bagian endoskeleton dan juga eksoskeleton. Untuk bagian endoskeleton terdiri dari skeleton aksial dan skeleton apendikular.
Untuk bagian aksial itu ada tulang tengkorak, kemudian columna vertebralis atau tulang belakang, kemudian ada tulang sternum atau tulang dada, kemudian ada tulang rusuk. Untuk bagian apendikular ini ada tulang bahu, kemudian alat gerak bagian anterior, di sini ada humerus, radius ulna, kemudian tulang-tulang jari, dan di ujungnya ada cakar. Kemudian bagian posterior di sini ada paha atau femur, kemudian tibia, fibula, kemudian tulang ruas jari, dan ada juga cakar. Di sini juga ada tulang panggul. Untuk sistem rangka pada ular sendiri ini terdiri dari tulang tengkorak, tulang badan, dan tulang ekor. Untuk tulang tengkorak di sini pada kepala, kemudian tulang badan di sini terdiri dari tulang belakang dan tulang rusuk, dan juga ada tulang ekor. Tulang badan sendiri ini memiliki ruas-ruas tulang belakang yang jumlahnya lebih dari 100. Hal ini memudahkan ular untuk melakukan pergerakan berupa merayap atau berkelok-kelok. Fungsi skeleton sendiri pada reptil yaitu untuk menyokong bagian tubuh, kemudian untuk melindungi organ-organ di dalamnya, dan untuk pergerakan. Sistem otot pada reptil itu sangat kompleks karena untuk melakukan pergerakan di air dan di darat. Pada reptil terdiri dari otot kepala, kemudian otot ini juga pada rahang ada otot pterygoidus, otot depressor mandibular. Kemudian pada bagian badan ini berperan untuk melakukan gerakan lateral tubuh dan menggerakkan ruas tulang belakang. Kemudian ada kulit. Otot kulit berkembang baik pada bangsa ular. Karena apa? Karena berfungsi untuk membantu melakukan pergerakan, terutama pada epeksial dan hipeksial. Untuk epeksial, fungsinya sendiri untuk mendukung, meluruskan, dan membengkokkan tulang belakang dalam melakukan pergerakan. Kemudian untuk hipaksial ini membantu dalam mengangkat dan menurunkan sangkar rusuk, kemudian membantu proses respirasi. Otot-otot pada setiap ruas pada reptil ini berfungsi untuk menghubungkan antar tulang, baik antar tulang rusuk dengan kulit, dan serta membantu dan mengontrol lekukan pada tubuh. Di sini beberapa fungsi otot pada reptil ada trapezius, ini memperkuat bahu, latusimus dorsi memperkuat punggung, intercosta mengangkat rusuk, rectus abdominis ini mengembeskan dinding perut, kemudian transverses ini menekan perut, menegangkan dan menarik perut. Ada eksternal obliku, ini berfungsi untuk rotasi toraks ke sisi berlawanan. Internal obliku, rotasi toraks ke sisi yang sama, dan ekstensor yaitu pergerakan pergelangan tangan. Di sini juga ada gambarnya. Nama-nama otot ada spinalis capitis, ada longissimus cervicocapitis, ada iliocostailis, ada transversus spinalis, ada longissimus dorsi, kemudian ada rectus capitis, costocervicalis, ada serratus ventralis, eksternal interkostal. Kemudian hewan jenis invertebrata yaitu yang tidak memiliki tulang belakang. Di antaranya yang pertama ada Nemathelmintes. Alat gerak pada Nemathelmintes itu bukan berupa tulang, namun berupa kontraksi otot pada setiap bagian tubuhnya. Otot-otot ini berada di dinding-dinding tubuh dan terletak di antara tali epidermal dan membunjur sepanjang tubuh.
Otot pada nematelmintes terdiri dari 4 kuadran. 2 kuadran berada di sisi dorsal dan 2 kuadran berada di sisi ventral. Proses kontraksi dan relaksasi ototlah yang menyebabkan tubuh cacing memendek dan memanjang, serta koordinasi pada setiap kuadranlah yang dapat menyebabkan otot bergerak meliuk-liuk. Biasanya kan cacing pergerakannya memanjang, memendek, kemudian meliuk-liuk gitu, membelok-belok. Di sini ini otot, pembentukan otot. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Syarifah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Azizatul Mustalifah. Nah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan lanjutan dari pembahasan Mbak Dita. Nah, langsung saja yang kedua di sini itu ada platyhelminthes. Platyhelminthes itu sendiri merupakan hewan yang memiliki badan yang pipih. Dalam istilah Jawa itu gepeng. Nah, dan tubuhnya itu melebar serta meluas. Terus platyhelminthes ini dapat bergerak dengan cara meregangkan otot-otot tubuhnya. Nah, pergerakan itu lebih aktif ke arah teduh, dalam arti menghindari dari sinar matahari. Nah, dan pergerakannya dengan cara meluncur dan merayap, tidak berenang. Jadi pergerakannya itu secara meluncur dan merayap, tidak berenang seperti ikan. Selanjutnya, tadi terbagi ada gerak merayap, ada juga gerak meluncur. Nah, gerak merayap itu terjadi pada tubuh cacing atau platyhelminthes tadi, dapat memanjang sebagai akibat dari kontraksi otot-otot sirkular dan dorsoventral. Terus bagian depan tubuh itu mencengkram pada substrat dengan mukosa. Nah, substrat itu disebut juga alat perekat khusus. Dengan mengkontraksikan otot-otot longitudinal, bagian tubuh belakang dapat tertarik ke arah depan. Terus gerakan otot-otot obligus ini menyebabkan tubuh membelok. Terus yang kedua itu ada gerak meluncur. Gerak meluncur ini terjadi dengan bantuan silia yang ada pada bagian ventral tubuh dari platyhelminthes ini. Terus zat lendir yang dihasilkan oleh kelenjar lendir dari bagian tepi tubuh itu. Zat lendir itu merupakan jalur yang akan dilaluinya. Terus mengenai gerakan silia yang menyentuh jalur lendir itu dapat menyebabkan hewan bergerak. Selama berjalan meluncur, gelombang yang bersifat teratur itu tampak bergerak dari kepala ke arah belakang. Nah, selanjutnya ini ada hewan yang termasuk Echinodermata. Nah, hewan ini merupakan kelompok hewan yang tidak bertulang belakang, yang bergerak dengan lambat, yang hidup di dasar laut. Nah, pada kelompok Echinodermata ini saya mengambil contoh yaitu bintang laut. Nah, Echinodermata ini bergerak dengan menggunakan kaki ambulakral atau kaki pembuluh. Gerakan pada kaki ambulakral ini dapat terjadi akibat perbedaan tekanan air. Nah, kaki ambulakral memiliki rongga dan juga merupakan kelanjutan dari sistem pembuluh air yang fungsinya sebagai alat untuk bergerak atau bahkan bernafas dan membuka cangkang mangsa yang akan diburunya. Nah, yang ketiga itu ada moluska. Moluska ini hewan yang tubuhnya itu lunak, memiliki tubuh yang sangat lunak dan memiliki cabang pada bagian
atas tubuhnya yang berfungsi sebagai pelindung tubuh bagian luarnya. Nah, pada jenis moluska ini saya mengambil contoh, itu ada jenis gastropoda. Aslinya di sini moluska itu ada 3 jenis, tapi di sini saya mengambil yang gastropoda. Gastropoda ini dapat bergerak dengan menggunakan perutnya serta kakinya. Nah, hewan yang termasuk dalam golongan gastropoda ini ada siput atau bekicot. Nah, ini pada bekicot ini terdapat otot aduktor yang terletak pada sisi anterior dan juga posterior, yang fungsinya sebagai apa? Yaitu sebagai otot pengatur sistem buka tutup cangkang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Rofikoh, NIM 1810810059, akan melanjutkan materi dari invertebrata, yaitu arthropoda. Ciri-ciri arthropoda sendiri yaitu tubuh tersegmentasi, banyak kaki bersendi atau anggota badan, memiliki eksoskeleton, berdarah dingin, dan habitat di mana-mana. Salah satu contohnya di sini yaitu kupu-kupu. Hewan ini bergerak menggunakan kaki yang berada pada ruas-ruas tubuh. Otot pada kupu-kupu terletak di dalam dada atau juga disebut toraks, yang berfungsi untuk membantu kupu-kupu untuk terbang. Selanjutnya yaitu Annelida. Filum Annelida merupakan kelompok hewan dengan sistem gerak seperti pada hewan invertebrata sebangsa cacing dan jenis vermes. Kelompok bawah ini melakukan peregangan pada otot-otot yang terdapat pada tubuh mereka untuk dapat bergerak. Contohnya yaitu lintah. Lintah sendiri bergerak menggunakan otot longitudinal dan sirkularnya, dan gerakannya merupakan adaptasi dari gerakan peristalsis yang ada pada Annelida lain seperti cacing tanah. Gerakannya yaitu mendorong diri sendiri dengan cara berseling, mengontraksikan atau memanjangkan dan memendekkan bagian tubuhnya. Lintah menggunakan kedua pengisapnya, yaitu yang terletak di ujung depan dan ujung ekor tubuhnya untuk bergerak ke depan dengan bergelung. Dalam gerakan ini, pengisap ekor diletakkan ke sebuah permukaan, lalu bagian depan tubuhnya dijulurkan oleh gerakan peristalsis otot-otot sirkularnya, sehingga pengisap depan menyentuh permukaan sejauh mungkin di depan. Selanjutnya, ujung belakang dilepaskan dan ditarik oleh otot-otot longitudinal sehingga ekornya maju dan dapat melekat di permukaan dekat ujung depan. Kemudian, ujung depan dilepas lagi dan gerakan sebelumnya diulangi dan demikian seterusnya. Yang terakhir yaitu Coelenterata. Coelenterata memiliki tubuh yang berlubang dan menyemburkan racun kepada mangsa atau makanannya. Hewan ini tidak memiliki gerak. Contohnya yaitu adalah ubur-ubur. Sistem otot pada ubur-ubur yaitu pergerakan tubuh pada ubur-ubur dalam berenang di lautan diatur kontraksi sel otot yang dipunyainya. Sel otot tersebut hanya dipunyai ubur-ubur di permukaan payung atau sumber brelar. Dua jenis sel otot di ubur-ubur ialah otot koronal serta otot radial. Kontraksi dari kedua jenis otot tersebutlah yang nantinya akan bertanggung jawab dalam pergerakan ubur-ubur di lautan. Sekian dan terima kasih, akan dilanjutkan oleh Mbak Asti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asti Putri Nuriyawati. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang sistem gerak pada hewan. Di sini ada filum Porifera. Nah, teman-teman pasti bertanyakan kayak Porifera itu memiliki alat gerak gak sih? Karena kan Porifera itu termasuk hewan makhluk hidup, apakah memiliki sistem gerak? Nah, kita bahas bersama-sama di sini ya. Nah, ternyata pergerakan pada Porifera ini hampir tidak ada atau tidak terlihat. Nah,
Pergerakannya itu pergerakan yang aktif terjadi ketika porifera ini masih dalam keadaan larva atau amfiblastula. Nah, ketika dewasa, porifera ini hidup sebagai koloni yang sesil, bersifat sesil atau menempel pada suatu substrat. Substratnya ini dapat berupa pasir, dasar laut, ataupun karang, batu karang. Nah, pergerakan pada porifera dewasa ini hanya sedikit, yaitu gerak pengkerutan tubuhnya karena bagian tepi pinakosit yang berkontraksi. Jadi, kesimpulannya pada porifera ini belum memiliki alat gerak aktif seperti halnya sel-sel otot pada hewan-hewan tingkat tinggi, terutama pada kelompok vertebrata. Nah, yang selanjutnya yaitu filum protozoa. Di sini kita akan membahas 3 alat gerak, yaitu ada rhizopoda, ciliata, dan flagellata. Langsung saja kita bahas satu persatu. Rhizopoda, di sini kita ambil contohnya yaitu ada amuba, bergerak menggunakan kaki semu atau pseudopodia. Gerak pada amuba ini disebut dengan gerak amuboid, yaitu sel-sel amuboid akan mengubah bentuknya dengan memanjang dan menarik pseudopodia atau kaki semu dari titik mana saja di permukaan amuba. Amuba ini diselubungi oleh membran lembut dan sangat fleksibel yang dinamakan dengan plasmolema. Di bawah plasmolema ini terbentuk lapisan tidak terbutir atau non-granular, yaitu suatu ektoplasma yang berbentuk seperti teksturnya itu seperti gel. Kemudian di bawahnya lagi ada endoplasma yang teksturnya itu lebih cair. Nah, bagaimana sih amuba ini bergerak? Yaitu dengan caranya itu endoplasma si amuba ini akan mencair, kemudian mengalir, meluas, membentuk tangan secara bertahap. Terus kemudian ada bagian posterior. Sebenarnya bagian dominan dari amuba ini tidak bisa ditentukan secara jelas ya, karena semua bagian yang ada di tubuh semua bagian amuba ini bisa saja menjadi bagian yang dominan untuk melakukan pemanjangan maupun pemanjangan dari si sel amuboid ini. Intinya pergerakan si amuba ini itu mengalir dari endoplasma, dari bagian yang dominan. Nah, selanjutnya ada ciliata, bergerak menggunakan rambut getar. Contohnya di sini ada paramecium. Cilia adalah benang tipis setebal 0,25 mikrometer dengan panjang 2-20 mikrometer. Dinding dari cilia ini terdiri dari 9 duplet mikrotubula. Jadi ada ganda. Nah, ini strukturnya bisa dilihat. Ini ada ada sepasang mikrotubula. Jadi dinamakan duplet mikrotubula ya. Di sini ada basal body atau bagian dasar bagian dasar yang berbatasan langsung dengan membran plasma. Kemudian di sini ada aksonem. Aksonem ini berperan dalam pergerakan yang terjadi pada silia. Sebenarnya struktur silia dan flagella itu sama. Nanti kita bahas ya. Pokoknya itu strukturnya itu sama. Jadi kita bahas lagi, langsung kita ke flagella. Flagellata. Contohnya di sini ada euglena, bergerak menggunakan bulu cambuk. Flagella ini merupakan filamen protein uliran atau helikal yang digunakan untuk bergerak bebas dan cepat. Pergerakannya itu berenang seperti ular yang kalau berenang di air gitu. Seperti itu. Disusun oleh 3 bagian, yaitu ada filamen, kemudian ada hook atau sudut, kemudian ada juga basal body atau bagian dasar. Ini bagian dasar yang langsung menempel pada membran plasma ya.
panjangnya ini sekitar 15-25 mikrometer, bisa juga mencapai 70 mikrometer, sedangkan diameternya itu 10-20 NU. Itu tidak bisa dilihat secara langsung melalui mikroskop ya, tapi perlu pewarnaan khusus untuk melihat si flagella ini. Nah, pergerakan yang terjadi pada silia dan flagella ini diakibatkan oleh adanya Dinein axonema ini. Dinein axonema tuh di sini tadi. Ya, diperbesar. Nih. Dinein axonema. Yang terdiri dari mikrotubulus dan protein. Ini yang biru itu mikrotubulus, kemudian yang ini ada perikatan dengan protein. Ini ada proteinnya. Jadi flagella dan silia itu dapat bergerak karena adanya Dinein axonema tersebut. Strukturnya jadi silia dan flagella itu memiliki struktur yang sama, tapi bedanya kalau silia itu lebih pendek, sedangkan flagella itu lebih memanjang. Panjangnya bahkan hampir 15-25 mikrometer. Sedangkan untuk silia memiliki panjang 2-20 mikrometer. Nah, demikian pemaparan dari kelompok kami. Bila ada kata atau perilaku yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.